Masya Allah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alladzi bini'matihi tatimmu salihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Karena nikmatnya kita bisa melaksanakan sholat isya. Karena nikmatnya kita bisa menghadiri kajian ini. Dan karena nikmatnya pula kita masih menjadi seorang yang beriman kepadanya. Dan semoga kita dimatikan di atas agama ini. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat, salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Subhanallah ya. Tidak terasa kita berada di malam 30 Zulhijjah 1442 Hijriah. Hijriah itu hitungannya dari hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Berarti lusa kita tahun baru Islam. Namun kenapa kita tidak melihat kegembiraan umat Islam? Atau ya paling tidak ada pemberitahuan bahwa kita mau pindah tahun nih. Karena memang dari sisi kalender aja kita belum hijrah. Umat Islam yang mayoritas di Indonesia, yang katanya mereka 87,1%, ternyata kalender mereka bukan hijrah. Kalender mereka Masehi, yang artinya Kristus. Kita ini Muslim. Orang-orang Nasrani, umat Kristiani, silahkan. Mereka menjadikan kalender Masehi sebagai sandaran mereka dalam menetapkan segala sesuatu. Tapi kita umat Islam yang sekali lagi 87,1%. Kalau kita bicara demokrasi, itu suara terbanyak ya 87,1%. Tapi ternyata kita seperti buih. Kita banyak, berlimpah ruah jumlahnya. Tapi seperti buih yang kalau ditiup, dia akan terbang. Kalau di bawah air, dia akan ikut kemana arus air itu. Maka kalau bicara jangan tunda hijrahmu, salah satu yang penting adalah bagaimana kita hijrah dari kalender Masehi ke kalender Hijriah. Buat yang umat Islam, kita bicara untuk yang Muslim. Untuk yang non-Muslim silahkan, orang Cina punya kalender sendiri. Ya mungkin orang Hindu punya kalender sendiri, orang Jawa punya kalender sendiri, dan kita umat Islam punya peradaban sendiri. Dan salah satu eksistensi sebuah peradaban di sebuah negeri, tatkala kalender mereka menjadi rujukan dan sandaran. Barakallahu fiik. Ahibati fillah. Ketika ada yang memberikan informasi bahwa kemungkinan akan terjadi tsunami. Setelah terjadi gempa, kemudian diinformasikan agar warga masyarakat di sekitar pantai untuk berhati-hati. Karena ada kemungkinan, mungkin, nggak pasti. Apa yang akan terjadi dengan warga di sekitar pantai? Mereka akan segera meninggalkan rumah mereka.
membawa apa yang bisa mereka bawa, menyelamatkan keluarga mereka, mencari tempat yang tinggi. Dan mereka tidak pernah menunda itu. Kenapa? Karena mereka takut tsunami datang. Bicara hijrah, yang tadi dokter sudah menyampaikan, di antara makna hijrah adalah meninggalkan. Hijrah itu ada yang secara fisik, ada yang secara mental. Yang secara mental adalah hijrahnya hati seseorang, meninggalkan yang dilarang Allah Azza wa Jalla, menuju kepada yang diridhai oleh Allah Azza wa Jalla. Secara fisik kita meninggalkan negeri kekufuran, menuju negeri yang penuh dengan keislaman. Meninggalkan tempat, kelompok yang penuh dengan kemaksiatan, menuju ke komunitas yang berbalut ketaatan dan pengabdian kepada Allah Azza wa Jalla. Itu artinya hijrah. Dan Nabi SAW mengatakan, wal muhajir man hajara manahallahu anhu, atau man hajara manahallahu anhu. Orang yang hijrah itu adalah orang yang meninggalkan larangan Allah Azza wa Jalla. Dulu kita melihat bagaimana para sahabat Nabi meninggalkan kota Mekah menuju ke Habasyah, mencari negeri yang memudahkan bagi mereka untuk mengabdi kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka meninggalkan Mekah bukan karena urusan ekonomi, bukan. Kita ngelihat orang pindah, orang meninggalkan satu tempat itu. Di negeri kita ada yang namanya transmigrasi. Mereka meninggalkan Jawa menuju ke Sumatera, menuju ke Kalimantan. Urusannya apa? Ekonomi biasanya. Atau pemerataan penduduk kalau itu pemerintah. Ada yang keluar negeri yang disebut imigrasi ya. Iya. Nah, yang mereka berpindah dari satu negeri ke negeri lain. Juga tujuannya macam-macam. Ada yang tujuannya ekonomi juga. Kepingin cari kehidupan yang lebih nyaman. Atau karena keamanan. Atau karena agama. Wa innamal a'malu binniyat. Dan amalan itu tergantung niat. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan orang itu akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Kalau tadi orang ada informasi tsunami, dia segera meninggalkan rumahnya, mencari tempat yang aman. Tapi kalau bicara hijrah, meninggalkan larangan Allah Azza wa Jalla, berubah untuk menjadi lebih baik. Insya Allah, secara fitrah, kebanyakan manusia itu ingin berubah. Ingin Islamnya bukan sekedar Islam-Islaman ya. Tapi ingin menjadi muslim yang kafah. Kalau dia seorang dokter, harapannya dokter yang benar gitu loh. Mungkin selama ini ana hanya fokus cari fulus, cari dunia. Gimana dia jadi dokter yang dapat memberikan manfaat kepada umat. Itu yang jadi target dia. Jadi ada sebagian yang mungkin masih dalam taraf berpikir untuk hijrah. Untuk pindah, untuk meninggalkan tempat itu. Meninggalkan kemaksiatan itu. Masih dalam taraf berpikir. Ada juga yang masih berpikir pun belum. Dia masih tenggelam dengan dunianya. Ada juga yang sudah mulai hijrah. Tapi masih malu-malu. Ada juga yang sedang dalam proses hijrah. Dia sudah di dalam proses meninggalkan yang dilarang Allah Azza wa Jalla. Tapi dia takut, khawatir dengan jabatannya, takut dengan pekerjaannya, nggak enak sama keluarganya, ada perasaan nggak nyaman dengan kawan-kawannya. Kalau urusan hijrah, banyak di antara kita yang seperti itu. Namun kalau urusan dunia,
dia selalu berusaha untuk menjadi yang nomor satu. Pindah dari dokter umum, spesialis, atau lanjut lagi sampai jadi guru besar. Itu ada keinginan. Dan dia berusaha untuk mencapai. Bahkan kita ngelihat orang kalau urusan dunia siap untuk meninggalkan bapak ibunya, istri anaknya. Untuk urusan dunia dia siap merantau. Kadangkala Anda kalau ngelihat ada dokter-dokter ya yang dia seorang ibu sebenarnya, tapi di samping itu dia sedang ngambil spesialis ya, yang akhirnya harus meninggalkan keluarganya, anaknya, itu didukung full kadangkala sama orang tua, sama suami, sama anak-anak. Tapi kalau untuk urusan agama, berubah untuk jadi lebih baik, untuk menjadi muslim yang kafah, terkadang kita masih mengatakan nanti insya Allah. Emangnya kita di sini ngapain sih jamaah? Kita di dunia sedang ngapain? Sedang liburan? Atau sedang mencari hiburan? Atau kita sedang bekerja? Kita sedang dalam proyek yang kita harus serius. Kita harus sungguh-sungguh dan tidak boleh main-main. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Al-Mu'minun ayat 115. Apa kata Allah Jalla Jalaluhu? Al-Mu'minun 115. Naam, tafadhal. Yang mau baca ayatnya, Dok? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Afahasibtum annama khalaqnakum 'abasan wa annakum ilaina la turja'un. Yang artinya, maka apakah kamu mengira bahwa sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main saja dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami. Al-Mu'minun 115. Subhanallah jemaah. Iya. Jadi apakah manusia ini mengira dia diciptakan itu tanpa ada maksud, tanpa ada tujuan, tanpa ada target? Pas cuma diciptakan untuk cari dunia, kerja, rutinitas pagi berangkat kerja, akhir bulan dapat gaji, berangkat ke puncak, liburan di sana, ke pantai, jalan-jalan ke mall, makan. Apakah itu tujuan manusia diciptakan? Ahibati fillah. Kalau kita sadar dengan tujuan kita, kenapa kita ada di sini, insya Allah kita nggak akan menunda-nunda hijrah. Biasanya kalau kita ngelihat orang-orang yang kerja di pabrik atau di kantor, kita hampir nggak ngelihat yang santai. Di jam kerja nggak ada yang santai. Apalagi di pabrik ya, wah, ada yang pegang ini, ada yang ngurusin ini itu, semuanya full bekerja. Kenapa? Karena orang-orang itu sadar bahwasanya ini waktunya bekerja. Kita ini sedang bekerja gitu loh. Ada yang ngajak liburan, hiburan, ya afwan, Anda masih kerja gitu loh. Anda ada kerjaan. Kita lihat rumah sakit. Apalagi di masa kayak sekarang, Allah. Dokternya sibuk, perawatnya sibuk, security-nya sibuk, apotekernya sibuk, ambulannya sibuk, kulluhum.
Dan mereka tahu, Mas nggak istirahat, belum waktunya Pak. Mas nggak mau ngopi, kok mau ngopi, kita ini sedang tugas. Ya, itu orang yang benar. Dan waktunya kita di dunia adalah bekerja. Melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan. Segera. Jangan ditunda. Operasi, orang kadang-kala datang, kata dokter harus operasi. Kapan? Sekarang juga. Kasih juga. Kenapa? Kalau ditunda akan bahaya. Begitu pula tatkala kita menunda hijrah kita. Berbahaya. Ada sebuah ilustrasi ya, bicara hijrah. Ada suami istri yang dia sedang naik mobil bersama anak-anak yang mereka cintai. Dalam perjalanan ada yang menyetop mereka, melambaikan tangan, meminta berhenti. Ada seorang yang bagus, orangnya. Ketika berhenti, orang itu mau ikut. Saya mau ikut ya naik mobil. Kamu siapa? Kata dia. Saya Harta. Suami tanya sama istri, gimana nih? Harta mau ikut mobil kita? Bismillah, naik. Nggak pikir panjang. Naik Harta. Lanjutkan perjalanan. Punya anak apa mereka dalam perjalanannya. Ada yang menyetop lagi. Melambaikan tangannya. Berhenti di mobil. Tanya, kau siapa? Kata dia. Saya jabatan. Tanya sama istri gimana? Naik. Terus melanjutkan perjalanan. Ada nyetop lagi. Orang tua ya. Yang udah sepuh. Dia minta berhenti. Berhenti di mobil. Tanya. Kamu siapa? Kata orang tua ini. Saya agama. Agama saya. Sang suami tarik nafas dalam-dalam, tanya sama istrinya. Gimana? Suruh naik apa enggak? Kata yang di dalam mobil, aduh kayaknya nanti aja lah. Jangan sekarang. Repot kalau dia ikut kita. Nanti ini haram, ini enggak boleh. Aduh sudahlah nanti aja. Akhirnya sudah ditinggal nih agama, lanjutkan perjalanan. Tengah jalan, suaminya mati. Dan ternyata agama belum pernah masuk ke mobil mereka. Disampingkan, ditunda, nanti. Karena banyak yang beranggapan agama ini, kalau kita bicara hijrah itu menuju kepada agama kita. Islam yang kafah gitu. Agama ini ngerepotkan. Akan banyak aturan. Ya memang antum kalau sedang berada di tempat kerja ada banyak aturan. Ada jam kerja, ada seragam yang harus dipakai, ada tugas yang harus dikerjakan, ada target yang harus dicapai. Namanya sedang berada di tempat kerja. Aturannya dipakai. Dan dunia ini tempat kerja kita. Al-yum amal, hari ini kita beramal. Terus beramal. Nggak dapat balasan gitu. Kita ikut kajian ini dapat apa? Makanya dapat fulus ikut kajian. Ingin bertambah jabatannya? Enggak. Pas waktu kita habis 1,5 jam dengerin kajian. Ustadz menyampaikan. Capek kita dengerin. Tapi kalau urusan dunia kita nggak capek. Kita kenapa? Langsung merasakan hasilnya. Para sahabat Nabi. Yang mereka, ya Allah ya. Sudah hidup dalam kondisi yang memprihatinkan. Diganggu oleh orang-orang musyrikin. Mau beribadah sulit. Mau sholat berjamaah takut. Sedangkan kita ibadah bebas di Indonesia ini. Dijamin kebebasan orang menjalankan agamanya. Tanpa ada yang mengganggu.
Tapi kita malah tidak mau. Itu para sahabat Nabi. Setelah ada yang berpendapat 4 tahun, ada yang mengatakan sampai 14 tahun ya. Mereka hidup dalam kesusahan itu, Allah tegur. Allah tegur mereka. Karena kok kayaknya mereka kurang semangat. Sebagaimana Allah sebutkan di surat Al-Hadid ayat 16. Apa kata Allah Azza wa Jalla? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqqi wa la yakunu kalladzina utul kitab min qablu fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasiqun. Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya telah diturunkan Alkitab kepadanya. Kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik. Barakallahu fikum. Ini para sahabat Nabi ditegur. Apa belum tiba saatnya? Belum tiba saat. Setelah 14 tahun dari turunnya ayat-ayat Allah Azza wa Jalla. Apa belum tiba saatnya? Agar hati mereka tunduk mengingat Allah Azza wa Jalla. Yang selama ini dunia terus dipikirin ya. Apa belum tiba waktunya? Kita pun kayak gitu. Mengikuti apa yang Allah turunkan. Aturan Allah ini udah ada 14 abad yang lalu. Kita nggak perlu capek-capek lagi. Buka Qur'annya dijelasin. Ini nggak boleh. Dan yang tidak boleh itu sedikit. Yang kalau bicara hijrah, meninggalkan yang dilarang Allah Azza wa Jalla, itu sedikit loh. Namun yang jadi masalah, hampir semua yang dilarang itu kita sukai. Maka di situ berat bagi kita untuk meninggalkan. Lalu Allah sebutkan, wala yakunu kalladzina utul kitab. Jangan sampai mereka menjadi seperti orang-orang yang dikasih Alkitab, orang-orang Yahudi dan Nasrani. Fatala alaihimul amad. Ini yang namanya menunda. Berlangsung waktu yang lama. Mereka nanti sampai hatinya keras. Udah sulit mau hijrah. Hatinya udah keras. Dan kebanyakan mereka orang-orang fasik. Orang yang suka menunda, biasanya dia akan mengatakan nanti. Ada niat dia, bukan tidak mau hijrah dia ya. Bukan tidak mau berubah. Orang kepingin masuk surga semuanya. Dia kebanyakan mengatakan nanti. Dan biasanya nanti itu ketika waktunya tiba, pekerjaan dia numpuk. Ini kalau kita bicara pekerjaannya. Pekerjaan dia numpuk dan tidak bisa menyelesaikan. Dan kalau itu dosa. Bagaimana dosa itu kalau numpuk? Yang kita kerjakan dosa. Kita tahu. Dosa itu kita nggak ingin orang lain tahu. Yang kita kerjakan nggak boleh. Kalau bicara mungkin ada korupsi, kolusi atau apalah. Kalau mungkin dalam dunia medis, dunia dokter. Ada hal-hal yang mungkin seharusnya ditinggalkan ya. Tapi mungkin nanti. Kalau itu dosa, maka akan menutup hati. Dan kalau sudah tertutup, jangan bicara nanti. Sampai kapanpun kita datangkan ustaz, bikin kajian. Supaya orang ini berubah gitu ya. Supaya dia mau dengar nasihat. Malah dia marah-marah. Malah dia gak suka dengan yang namanya nasihat. Benci dengan yang memberikan nasihat. Apa penyebabnya? Penundaan perubahan di diri dia.
Meninggalkan dosanya itu tunda-tunda. Allah berfirman di surat Al-Mutaffifin tentang kondisi orang-orang yang menunda-nunda pertobatan dari dosa. Apa kata Allah? Di Al-Mutaffifin ayat 14. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. Sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutupi hati mereka. Nah, ran. Ran itu seperti noktah ya, lumut. Bolot kalau bahasa Jawanya mungkin. Sesuatu yang indah jadi buruk. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu meriwayatkan bahwa Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Innal 'abda idza adznaba dzamban." Sesungguhnya seorang hamba apabila melakukan satu dosa, kanat nukta sauda fi qalbi, maka akan ada nokta hitam di hatinya. Fa in taba minha suqila qalbuh. Kalau dia bertobat, dia menyesalin dosanya, meninggalkan, beristighfar, bertekad untuk tidak mengulangi, hatinya jadi mulus lagi. Wa in zada zadat. Kalau tambah dosanya, tambah pula nokta hitamnya. Fadzalika qaulullah ta'ala. Itulah firman Allah yang baru saja kita baca di surat Al-Mutaffifin ayat 14. Bahwa ternyata menunda-nunda perbuatan, menunda-nunda bertobat dari perbuatan dosa itu menyebabkan hati kita tertutup nanti. Ahibati fillah. Kalau mungkin ada yang bertanya, kenapa kok nggak boleh nunda, Ustaz? Kita kan apalagi anak-anak muda ya, kita kan masih ingin bersenang-senang ya. Urusan agama ini repot. Terus terang anak kalau sudah lihat di grup ada yang nasihat agama ini, aduh, ini salah kamar nih orang. Ini grup urusan mobil, urusan dagang, urusan ini, urusan macam-macam. Ada nasihat agama, urusan halal haram, nantilah halal haram. Ya, orang tuh banyak seperti itu. Kita nggak boleh menunda karena waktu kita terbatas. Orang kalau di dalam satu permainan, ada permainan perlombaan ya, yang dalam 3 menit melakukan ini itu macam-macam. Ketika bel dipencet, tanda mulai, pernahkah kita melihat ada satu pemain yang duduk-duduk? Waktu dia 3 menit. Untuk melewatin beberapa tempat ya, untuk dapat poin ini tuh 3 menit waktu dia. Ana gak pernah ngeliat ada yang duduk-duduk. Bel dimulai, dia langsung gerak. Kenapa? Karena dia tahu waktu Ana cuma sedikit dan Ana harus mendapatkan poin terbesar. Dan yang menyebabkan orang menunda itu karena merasa umurnya masih panjang. Dia masih ada waktu gitu loh. Sekarang nih kita lihat. Kemarin tetangga anak ada yang mati. Hari ini ada yang mati. Sebelumnya juga seperti itu. Ada yang muda, masih muda. Bapaknya masih ada, kakeknya masih ada, ya anak mati. Kita punya waktu yang terbatas, namun kita nggak tahu kapan selesainya. Bisa jadi malam ini malam terakhir Ana ada di muka bumi ini. Besok Ana berada di perutnya bumi. Hari ini di negeri kita yang mati karena COVID itu hampir 1.500. Banyak sekali. Mati lagi. Bahkan kalau orang sudah dibawa ke rumah sakit, kok kayaknya nih orang gak bakal balik ke rumahnya. Udah masuk ICU, selesai sudah.
Jadi yang menyebabkan kita menunda karena kita berpikir masih ada umur buat kita. Besok anak masih hidup. Insya Allah ntar anak akan berubah, anak akan hijrah, anak akan tunjukkan bahwasanya anak seorang yang muslim. Sebenarnya kalau umur anak 40 tahun insya Allah. Ya, anak ada rencana itu. Katanya umur 40 tahun tuh ketika orang sudah mateng ya. Dan ternyata dia nggak pernah sampai ke umur 40 tahun. Makanya segera orang kerja berangkat jam 7. Dia tahu jam 7 anak masuk. Mungkinkah dia meninggalkan rumahnya jam 7? Ya enggak lah. Kalau perjalanannya setengah jam, dia akan berangkat jam 6, jam 6:15. Allah menyuruh kita untuk bersegera. Di surat Ali Imran ayat 133. Apa kata Allah Azza wa Jalla? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Allahu Akbar. Kita disuruh bersegera menuju ampunan. Artinya ada dosa yang kita lakukan. Bicara hijrah, meninggalkan larangan Allah. Segera kita menuju ampunan Allah. Allah buka pintu tobatnya. Allah buka pintu tobatnya di malam hari. Agar pelaku dosa di siang hari bertobat di malam hari. Nggak nunggu besok. Allah buka pintu tobat di siang hari. Agar kalau ada yang terjebak dalam dosa di malam hari, paginya udah tobat. Udah hijrah, dia udah tinggalkan tuh dosa. Enggak, sudah ya Allah mohon maaf. Enggak ada pikiran, insya Allah anak bulan depan insya Allah mau berubah. Insya Allah. Dia sedang mengerjakan pekerjaan yang haram. Kapan antum keluar dari sana? Insya Allah, doakan. Allah katakan segera. Dan di surat Al-Hadid Allah katakan sabiqu, berlombalah. Jadi kalau tahu fulan udah hijrah, seharusnya ya Allah anak kalam fulan. Fulan udah berubah. Masya Allah, udah ngaji sekarang fulan. Kalau mungkin dia kemarin belum pakai jilbab, hari ini Masya Allah dia udah pakai jilbab. Dia laksanakan perintah Allah Azza wa Jalla. Kalau kemarin dia masih kerja di tempat yang haram, hari ini dia buka usaha sendiri, udah hidupnya sudah ya bisa disebut agak sulit secara ekonomi ini itu. Tapi ada perlombaan. Disinilah perlombaan yang sebenarnya. Tapi kebanyakan kita kalau untuk urusan akhirat nanti. Di dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, Rasulullah SAW mengatakan badiru bil a'mali sab'an. Segera kalian beramal sebelum 7 perkara. Segera. Sampai kata Abdullah bin Umar bin Khattab mengatakan, idza amsayt fala tantadhir as-sabah. Kalau engkau berada di waktu sore, jangan nunggu besok pagi loh. Wa idza asbahta fala tantadhir masa. Kalau engkau sedang di pagi hari, jangan nunggu nanti sore. Oh nanti sore insyaallah selesai urusannya. Segera. Apa yang kalian tunggu? Kata Nabi 7. Hal tantadhiruna illa faqran munsiyan? Apakah kalian menantikan kefakiran yang membuat lupa? Yang sekarang sedang kaya raya, sedang banyak hartanya, kau tunggu kefakiran. Ada ketakutan dia. Gimana nanti kalau gini? Gimana nanti kalau gini? Artinya mau beramal nunggu nanti fakir, baru mau beramal engkau. Kalau masih kaya raya masih belum mau bertobat. Karena banyak orang
Dia hijrah, dia berubah ketika kena musibah. Ketika bangkrut, ya sudah, anak mau berubah. Anak baru tahu kalau ternyata yang anak lakukan selama ini dilarang sama Allah Azza wa Jalla. Nunggu itu. Au ghinan mutliyan. Atau engkau beramal nunggu kaya. Padahal kekayaan itu bisa membuat orang melampaui batas. Ada orang mengatakan, nantilah anak kalau sudah kaya raya insya Allah, anak akan fokus ibadah Ustadz, anak akan fokus kajian, anak akan fokus melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya, tapi nunggu kaya Ustadz. Tidak sedikit kekayaan yang menyebabkan orang itu berubah. Ya, berubah jadi lebih buruk. Bukan jadi lebih baik. Innal insana la yatgha. Sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batasnya kapan ar-ra'ahu istaghna. Ketika dia merasa tidak butuh, dia merasa semuanya udah dia miliki. Nunggu itu baru mau beramal. Baru mau hijrah nunggu kalau engkau berlimpah hartanya. Au maradan mufsidan, atau engkau nunggu sakit. Kayak yang kalian tunggu sakit yang merusak tubuhmu. Ada orang ketika sehat dia main bola, ketika sehat naik sepeda, ketika sehat kemana-mana. Haji enggak, umroh enggak. Masjid dekat rumahnya enggak pernah nyampe. Bas Jumatan aja. Ketika sakit, Allah Akbar, dengar azan, hayya 'alas shalah. Ya Allah kepengennya ke masjid. Ketika sakit kena COVID, kondisinya kritis, ya Allah, anak belum berangkat haji, ya Allah, belum berangkat umroh. Kemana engkau selama ini? Fulus ada, jabatan ada, sibuk. Engkau katakan, iya aku mau berangkat haji, aku insya Allah mau berangkat umroh. Iya, sampai kapan aku seperti ini? Tentunya anak akan berubah lah. Nunggu sakit. Dan memang ada orang yang ketika sakit baru berubah. Sakit, udah gak bisa ke masjid. Ya apa Ustadz, anak sudah kondisinya kayak gini. Kalian nunggu kayak gitu. Au haraman mufannidan. Atau nunggu mau beramal, nunggu kalau sudah sepuh. Udah sholat gak bisa sujud. Berapa banyak kita lihat orang, dia mau Masya Allah, mau sholat ya, mau taat dulu, anak ninggalin itu sekarang gak mau ninggalin lagi. Tapi udah gak bisa sujud. Kondisinya udah harus di kursi. Atau pikun udah. Kita lihat banyak orang-orang kalau udah pensiun ya, dia fokus ibadah ini itu. Mau ngafalin, nanti insya Allah anak mau baca Quran. Kalau anak sudah pensiun, anak mau menghafal juz amma, ini nunggu pensiun. Ketika pensiun lah juz amma, wala kajian. Karena udah pikun. Nunggu itu. Ditunda nanti. Au mautan mujahizan. Au mujizan. Atau mati yang datang mendadak. Gak ngabar-ngabarin mati itu datang. Kondisi COVID sekarang, Allahu Akbar. Ditaruh di ICU. Keluarganya gak boleh datang. Keluarga ingin dampingin, ingin mentalkin, ingin membacakan Al-Quranul Karim, ingin membacakan surat Yasin sama dia sebelum dia meninggal dunia. Supaya dia husnul khotimah, ditinggal, keluarganya ninggalkan semua. Mati, keluarganya pun gak bisa ngelihat. Mau gotong, mau mandiin gak bisa. Mau nyolatin bawa ke masjid gak boleh. Di ambulan. Nunggu kayak gitu. Dan satu persatu orang-orang yang kita kenal pergi berangkat. Meninggalkan kita. Nunggu itu. Atau engkau berkata, aku masih muda. Masih punya masa depan. Wa kam min fata amsa wa asbaha dhahikan. Wa qad nusijat akfanu wa huwa la yadri. Berapa banyak pemuda yang pagi sore ketawa-ketawa. Kafannya itu sedang dipotongin mungkin. Udah ditenun. Besoknya dipakai buat dia. Dajjal. Atau kalian nunggu Dajjal.
Dajjal turun nanti. Keluar Dajjal nanti. Fasyarru ghaibin yuntafar. Orang absen terburuk yang ditunggu. Awis sa'a fasa'atu adha wa amar. Atau nunggu kiamat. Nunggu hancur semuanya. Lalu engkau berpikir mau beramal, mau berubah, dan kiamat sesuatu yang lebih dahsyat dan lebih pahit buat sesuatu. Selesai semuanya. Maka ahibati fillah, Allah Azza wa Jal menyuruh kita untuk segera nih bicara sodakoh umpamanya. Ada orang yang tadi sibuk bekerja ngumpulin harta, subhanallah jamaah. Kemarin Anda membaca cerita Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala. Bagaimana Abu Hanifah itu seorang alim ulama al-amil bi'ilmihi, yang beliau mengamalkan ilmunya, yang beliau kaya raya. Beliau alhamdulillah sebagai pedagang, beliau punya duit, beliau setiap beli baju maka akan beliau keluarkan seharga baju tersebut uang untuk beli baju dan diberikan ke ulama-ulama. Kalau beliau belanja buat keluarganya, memberikan nafkah kepada keluarganya, maka dengan jumlah itu beliau akan berikan kepada orang lain. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Al-Munafiqun, cerita orang-orang munafik yang penampilannya islami, ngomongnya Islam, bela Islam, tapi ternyata hatinya penuh dengan kedustaan. Di ayat 10 dan 11, apa kata Allah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaq wa akum minas solihin wa lan yu'akhkhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. Lalu ia berkata, ya Tuhanku, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang soleh. Dan Allah sekali-kali tidak akan menangguhkan kematian seseorang apabila datang waktu kematiannya. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Allahu Akbar. Allah perintahkan untuk segera sebelum kematian itu tiba. Nih kalau bicara menunda hijrah, engkau bisa mati lo malam ini. Bisa besok pagi. Maka katakan wa anfiku, infakkan dari apa yang kami rezekikan sebelum datang kepada salah seorang di antara kematian. Lalu dia mengatakan, Rabbi, Rabbi, Rabbku. Kenapa engkau nggak tangguhkan kematian itu? Ditangguhkan sedikit aja, sedikit. Apa maunya dia? Fa'asad, aku mau sedekah. Aku mau sedekah. Wah, aku ingin berubah, aku ingin jadi orang soleh. Mulutnya seperti itu. Apakah ada gunanya? Wala yu'akhirallahu nafsan. Nggak bakal ada penangguhan itu, nggak bakal. Kalau sudah datang waktunya, selesai. Dia akan kaku. Harta benda dia tinggalkan. Jabatan dia tinggalkan. Dia dibungkus sama keluarganya. Diantarkan ke kuburan. Dimasukkan ke tanah. Diinjak-injak sama anaknya. Dikasih batu tanda, bapakku. Selesai ditinggal. Seperti tadi yang naik mobil,
ketika datang agar mau masuk, nanti aja. Nanti. Ahibati fillah. Di surat Al-Mu'minun ayat 99 100, Allah juga cerita tentang orang nih yang menunda-nunda untuk berubah, untuk beriman, untuk jadi lebih baik, untuk Islamnya kafah. Dia ingin ketika kematian tiba, ingin apa? Ingin balik. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Di Al-Mu'minun ayat 99 100. Minasyaitonir rajim. Hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Barakallah. Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, "Ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia, agar aku berbuat amal yang soleh terhadap yang telah aku tinggalkan. Sekali-kali tidak, sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkan saja, dan di hadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan." Barakallahu fikum. Ini orang kafir dan orang-orang tentunya yang melakukan kemaksiatan, yang meninggal dalam kondisi berbuat dosa. Dia kepingin apa ketika datang kematian? Rabbirji'un. Ya Allah, kembalikan aku ke dunia. Mau ngapain dia di dunia? Mau ngapain? Mau melanjutkan S2? Mau melanjutkan S3? Mau ambil spesialis? Mau bangun rumahnya? Mau mandiin mobilnya, motornya? Dia minta dibalikin ke dunia hanya untuk satu. La'alli a'malu salihan fima taraktu. Agar aku bisa beramal soleh dari apa yang sudah aku tinggalin, ya Allah. Dia ingin beramal soleh. Kalla, nggak mungkin sudah. Itu hanya jadi ucapan yang nggak mungkin terjadi. Alhamdulillah kita nih yang sedang dengar kajian masih hidup kita nih. Kita nggak perlu mengatakan balikin aku ke dunia. Kita sedang berada di dunia. Kita sedang hidup. Maka kalau bicara hijrah, orang kalau mau hijrah, beneran mau hijrah, setelah dia bertekad kuat untuk meninggalkan larangan-larangan Allah, dia harus belajar. Dia perlu tahu mana yang dilarang sama Allah Azza wa Jalla. Tinggalkan. Sebagian udah tahu, udah ngerti alhamdulillah, tapi dia khawatir. Dia takut kalau nanti aku hijrah, bagaimana masalah ekonomi, bagaimana masalah ini, itu. Subhanallah. Orang-orang yang hijrah dari kalangan para sahabat meninggalkan Mekah. Kemudian mereka pergi ke Habasyah. Sebagian pergi ke Madinah. Ada bayangan ketakutan dengan urusan ekonomi, ada. Apa kata Allah? وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا. Barang siapa yang berhijrah di jalan Allah, maka dia akan mendapatkan di bumi Allah ini muraghaman katsira. Ada maslahat-maslahat yang banyak. Solusi-solusi yang gak dalam bayangan kita. Wasa'a dan keluasan rizki. Ada di sana. Engkau bisa beribadah lebih nyaman. Mendapatkan kebahagiaan yang mungkin selama ini hidupnya penuh dengan kepanikan, ketakutan ini itu. Ketika dia berhijrah, dia menghadap kepada Allah. Seperti Nabi Ibrahim mengatakan, Inni muhajirun ila Rabbi. Aku akan hijrah menuju kepada Rabbku.
Aku tinggalkan semuanya, bapaknya, keluarganya. Allah akan kasih ganti. Namun memang ada tes, ada ujian. Benarkah hijrahnya apa tidak? Ini juga yang kadangkala sebagian orang menunda hijrahnya atau berpikir dua kali mau hijrah ketika melihat kawannya meninggalkan dunia kelamnya, terus ekonominya sulit. Dia jadi takut mau hijrah. Mana Ustaz? Fulan ini akhirnya istrinya gugat cerai. Orang tuanya juga gak suka sama dia. Kita ini hijrah untuk menjadi muslim yang biasa-biasa aja. Muslim, ya muslim udah. Yang biasa-biasa aja. Yang gak ditambahin, yang gak dikurangin. Seperti yang Nabi SAW ajarkan. Ya itu tapi resiko. Nah. Dan para sahabat menanggung resiko itu. Dia harus melalui proses ujian kebenaran hijrah orang itu. Orang mau jadi dokter aja bertahun-tahun dia masih diuji, masih dites. Masa mau jadi penghuni surga gak ada tesnya, gak ada ujiannya? Dites nih. Bertahun-tahun di kota Madinah, yang sampai kota Madinah. Ujian, ada perang, ya, ujian kelaparan, gak punya rumah. Mereka tidur di masjid sebagian. Tapi setelah itu Allah bukakan pintu dunia. Kalau urusan dunia ini subhanallah. Nabi SAW pernah suatu hari keluar dari masjid. Beliau ke masjid sholat, kemudian pulang dari masjid. Itu para sahabat kayaknya menghadang Nabi SAW. Ternyata malam hari itu datang harta dari Bahrain yang dibawa oleh Abu Ubaidah Amir bin Jarrah. Nabi tersenyum melihat para sahabatnya. Kayaknya kalian dengar ya tentang fulus yang datang tuh. Mereka mengatakan, iya ya Rasulullah. Mereka susah hidupnya waktu itu. Pantas mereka ya ingin sedikit harta untuk membiayai hidup mereka. Apa kata Nabi SAW? Wallahi, beliau bersumpah. Wallahi mal faqar akhsha alaikum. Demi Allah aku tidak takut kalian ditimpa kefakiran. Gak takut. Wa innama akhsha an tubsatu alaikumud dunya. Yang aku takutkan tatkala dunia ini dibentangkan buat kalian. Fatanafasuha kama tanafasuha. Kemudian kalian berlomba-lomba bersaing untuk mengumpulkannya. Sebagaimana orang-orang sebelum kalian bersaing untuk mengumpulkan dunia ini. Fatuhlikakum kama ahlakatum. Kemudian dunia itu akan menghancurkan kalian sebagaimana menghancurkan orang-orang sebelum kalian. Itu yang Nabi takutkan. Jadi kalau bicara ada orang menunda hijrah karena takut resiko masalah ekonomi, Allah akan kasih insya Allah. Asalkan niatmu benar. Man taraka syai'an lillah awadahu Allah khairun. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan kasih ganti yang lebih baik. Tapi apakah engkau akan lulus tes itu? Ya, kau perlu minta tolong sama Allah. Nabi Ayub dikasih ujian sama Allah. Penyakit yang menjijikkan. Yang menyebabkan orang gak mau dekat sama dia. Anak-anaknya meninggalkan beliau. Sebagian meninggal anak-anak Nabi Ayub alaihissalam. Kemudian juga bicara harta beliau waktu itu kaya. Habis semua hartanya. Beliau hidup cuma sama istrinya. Istrinya harus bekerja. Penyakitnya itu 18 tahun disebutkan. Ketika beliau berdoa, apa kata beliau? Wa ayyuba idnada rabba anni masani yadhurru anta arhamur rahimin. Dan Ayub ketika memohon kepada Rabbnya, dia mengatakan, ya Allah aku tertimpa penyakit ya Allah. Dan engkau arhamur rahimin. Engkau yang paling pengasih di antara semuanya. Jadi kita pun tatkala dalam masa ujian, gak boleh hilang dari benak kita bahwasanya Allah tuh arhamur rahimin. Allah tuh lebih sayang sama kita daripada seluruh penduduk bumi ini.
Allah lebih sayang, lebih care sama kita, lebih perhatian sama kita daripada bapak kita, ibu kita, dokter kita, anak kita. Allah lebih peduli. Dan Nabi Ayub mengatakan itu dalam kondisi di masa ujian yang sulit, beliau mengatakan wa anta arhamur rahimin. Segeralah untuk hijrah. Allah akan kasih ganti yang lebih baik. Kalau mungkin gantinya bukan harta, tapi Allah akan kasih ganti iman yang akan mengantarkan kepada kebahagiaan yang kekal dan abadi. Innallaha yu'tid dunya man yuhibbu wa man la yuhib. Dunia ini Allah bagikan kepada semua orang. Yang Allah cintai, yang Allah tidak cintai. Wala yu'til iman illa man yuhib. Dan Allah tidak berbagi keimanan kecuali kepada orang yang Allah cintai. Dan kalau engkau dicintai oleh Allah, selesai semuanya. Ingat, penghuni neraka itu akan teriak-teriak. Allah menceritakan mereka di surat Fatir 37. Wahum yastarikhuna fiha. Mereka teriak-teriak di dalam neraka itu. Apa yang mereka minta? Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Ya Allah, keluarkan kami dari neraka ini ya Allah. Kami mau beramal soleh. Kami mau berubah ya Allah. Kami akan lakukan yang baik-baik, tidak seperti yang dulu kami kerjakan. Apa dikatakan kepada mereka? Allah mengatakan, awalam nu'ammirkum. Bukankah kita sudah kasih waktu sama kalian? Kita kasih umur sama kalian. Kasih waktu udah. Ada yang 40 tahun, ada yang 50 tahun, ada yang 60 tahun. Awalam nu'ammirkum. Ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar. Tapi gak ada yang mau ingat. Dikasih peringatan yang gak ingat. Disampaikan kajian yang gak mau. Wa ja'akumun nadhir, dan telah datang kepada kalian peringatan. Dibacakan Al-Quran, disampaikan nasihat, atau uban. Karena kalau melihat sudah ada ubannya. Nah, uban ini peringatan dari Allah. Kalau engkau sudah bau kuburan, engkau sudah mau berpisah sama dunia ini. Fadhuqu fama lidh-dhalimina min nasir. Udah rasakan tuh azab. Na'udzubillah. Jangan sampai dikatakan kepada kita itu jamaah. Kita teriak-teriak, minta dikeluarkan. Dan sekarang kita berada di dunia dan kesempatan itu ada di hadapan kita. Barakallahu fiik, itu yang dapat Ana sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ana kembalikan ke moderator, Dr. Surahman. Jazakumullah khair. Barakallahu fiik, Ustadz. Jazakallah khair atas tausiahnya. Alhamdulillah kita telah mendengar berbagai hal mengenai hijrah ini. Sudah ada beberapa pertanyaan di chat, tapi juga ada beberapa peserta yang raise hand, Ustadz. Jadi kita langsung aja ke yang raise hand dulu ya, Ustadz ya. Tafadhol. Pertama, silakan kepada Ibu Fulana. Silakan Bu Fulana, yang dari awal sudah raise hand. Silakan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya. Saya kan sama suami pernah diskusi tentang perpisahan Pak Ustadz. 2 kali diskusi tentang perpisahan dan sama-sama setuju untuk berpisah. Tapi selesai diskusi itu berakhir dengan dipikir lagi nanti aja lah gitu. Apa itu udah termasuk talak 2 kali Pak Ustadz? Karena udah diskusinya udah 2 kali juga. Nah, terus kalau hasil misalkan, diskusi itu apa? Pertamanya sepakat gitu kita untuk berpisah gitu, baik-baik, ngobrol baik-baik untuk berpisah gitu. Tapi ujung-ujungnya nanti balik lagi gitu. Dari ujung diskusi itu kayak ya udahlah jangan dibahas dulu gitu. Siap. Nanti aja dibahas lagi gitu. Nah, yang kedua, kalau emang mau pisah, dia masih menafkahi gitu Ustadz. Sampai saya mandiri karena kan saya nggak punya pekerjaan dan saya perantau gitu Ustadz.
gitu. Itu apa boleh Pak Ustadz begitu dia menafkahi padahal kita udah cerai gitu. Nah. Kalau semisalkan jadi gitu nanti. Gitu aja sih Pak Ustadz. Maaf di luar tema ya Pak Ustadz. Barakallahu fiik. Nah, barakallahu fiik. Ya, hibati fillah. Nih, kalau bicara perpisahan ada kaitannya dengan hijrah. Kenapa sih harus berpisah? Kadangkala perpisahan itu disebabkan karena kita udah beda visi dan misinya. Udah gak bisa dilanjutin. Rasulullah SAW pernah diskusi sama istri-istrinya. Bicara tentang perpisahan ini. Diskusinya diceritakan di surat Al-Ahzab ayat 28-29. Allah katakan, "Qul ya ayuhan nabi, ya ayuhan nabi, qul li azwajika." Wahai nabi, katakan kepada istri-istrimu. Ini diskusi nih. Kalau yang kalian inginkan adalah in kuntunna turidnal hayatad dunya, kalian ingin kehidupan dunia, perhiasan dunia, kenikmatan dunia, fata'alaina, kalian ya udah ke sini. Aku akan kasih mut'ah, aku akan kasih harta, terus aku akan ceraikan kalian dengan cara yang baik-baik. Jadi akan, belum diceraikan. Ini masih diskusi. Tapi kalau yang kalian inginkan Allah dan Rasulnya dan kehidupan akhirat, maka kita lanjutkan perjalanan hidup kita bersama. Allah akan sediakan pahala yang besar buat orang yang berbuat baik di antara kalian. Jadi kalau bicara diskusinya itu masih mencari solusi, masih berpikir gimana ini dan itu, belum ada ucapan cerai yang dikeluarkan oleh suami, maka belum terjadi perceraian itu. Tapi kalau selesai diskusi, ya udah, aku ceraikan engkau. Selesai sudah, jatuh cerai. Tapi kalau tadi habis diskusi macam-macam, kayaknya nanti dulu lah. Berarti belum ada keputusan cerai sebenarnya dari diskusi tersebut. Dan ada di tangan suami. Kalau bicara suami ingin memberikan nafkah kepada istri, kepada mantan istri, nggak ada masalah. Dia mau kasih duit kepada siapapun, tafadhol. Apalagi dia punya mantan istri, dia mau berbuat baik sama istrinya. Dan Allah sebenarnya anjurkan ya, agar laki-laki yang menceraikan istrinya itu memberikan mut'ah kepada istrinya, hakkan alal muhsinin, sebagai bentuk kebaikan. Bahkan sebagian berpendapat wajib kalau sekedar seperti uang pesangon buat dia, dikasih. Tapi kalau sang suami mengatakan, enggak, aku akan kasih engkau sampai engkau bisa mandiri, nggak ada masalah. Jatuhnya sedekah, bukan nafkah sebenarnya. Itu sedekah yang diberikan oleh suami kepada mantan istrinya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan penanya bisa mendengar langsung dan bisa mengambil kesimpulan untuk pertanyaannya. Berikutnya saya persilakan Abu Cesar ya, silakan untuk bertanya langsung. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Rahmatnya kepada baginda Nabi Muhammad SAW serta seluruh keluarganya, para istri-istri dan putra-putri beliau, serta seluruh sahabat, dan juga merahmati Ustadz Syafiq Rizabah Salamah dan seluruh keluarga beserta tim SRB, dan untuk seluruh umat muslim dimanapun berada. Allahumma amin. Barakallahu fiik. Afwan Ustadz, Anda yang bertanya dan meminta nasihat pada Ustadz. Bagaimanakah apabila Anda beserta keluarga telah bertekad untuk berhijrah baik secara lahir maupun batin? Dan alhamdulillah secara batin kami telah berusaha terus-menerus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan setiap perintah dan menjauhi larangannya, dan juga berusaha terus untuk belajar dan mengerjakan sunnah-sunnah dari Nabi Muhammad SAW. Hijrah secara lahir di sini, Pak Ustadz, kami sekeluarga sudah bertekad untuk pindah ke daerah pedesaan, akan tetapi saat ini kami hanya memiliki aset rumah yang hingga saat ini sudah kami coba untuk menjualnya. Qadarullah, rumah tersebut belum terjual dan kami selalu berhusnuzon mungkin Allah Subhanahu wa taala memiliki rencana yang lebih baik dengan waktu yang tepat untuk kami sekeluarga. Yang menjadi pertanyaan saya terkait hijrah secara lahir, Pak Ustadz, apakah kami tetap merealisasikan rencana hijrah kami ke pedesaan dengan biaya yang seadanya, dengan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala mungkin ingin melihat keseriusan dari niat kami, ataukah kami bersabar menunggu hingga rumah kami laku terjual? Karena sesungguhnya kami sekeluarga sudah siap untuk hijrah secara lahir walaupun dengan rezeki yang seadanya. Besar harapan kami Pak Ustadz agar
Ustadz memberikan nasihat bagi kami dan untuk anak pribadi sangat ingin suatu saat mungkin dapat berjumpa dengan Ustadz Syarif Zabat Salama. Allahumma amin. Karena Ustadz telah banyak memberi pelajaran dan perubahan kepada anak pribadi yang lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiik. Khairan kasiran wa jazakumullah hasanal jazaa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya jemaah. Ini bicara hijrah secara fisik. Jadi memang kalau kondisi kita, lingkungan kita tidak mendukung, kita udah hijrah secara hati. Kita udah berusaha melaksanakan perintah Allah, tapi lingkungannya tidak mendukung. Dan kita takut kalau kita tetap di tempat itu, kita akan kembali berbuat maksiat, kita akan kembali melakukan dosa-dosa. Maka disyariatkan meninggalkan tempat itu. Mencari tempat. Kalau bicara mencari tempat itu nggak harus desa, nggak harus apa. Tapi mencari lingkungan yang mendukung niat hijrah dia. Karena boleh jadi di desa mungkin nggak mendukung juga. Maka hendaklah Abu Caesar tadi berpikir untuk mencari lingkungan yang mendukung dia untuk berubah bersama keluarganya. Untuk tetap istiqomah di atas agama Allah. Itu kalau nggak mungkin dia memberi warna di lingkungan dia sekarang. Kalau tadi dikatakan udah berusaha menjual, tapi nggak laku. Coba, apakah memang niat pindah ke desa itu sudah tepat? Atau mungkin kurang tepat? Coba musyawarah lagi. Istikharah, minta pilihan sama Allah Subhanahu wa taala. Dan boleh jadi di tempat yang sekarang itu beliau bisa memberikan manfaat buat orang lain. Memang harus berjuang ya. Jadi kita itu kadangkala lemah ya. Mau berjuang itu kita lebih baik menghindar. Iya, ada orang-orang yang memang nggak mampu, silahkan menghindar. Tapi ketika mampu untuk memberikan perubahan di tempat yang sekarang, maka lebih baik Bapak Caesar tetap di tempat itu untuk memberikan manfaat. Dan kata Nabi SAW, alladzi yukhalitun nas wa yasbir ala adahum khairun min alladzi la yukhalitun nas wa la yasbir ala adahum. Orang yang bergaul dengan masyarakat, dia berdakwah, ngajak mereka kepada dan sabar disakiti sama mereka, itu lebih baik daripada yang tidak berbaur dengan masyarakat dan tidak sabar disakiti sama mereka. Jadi keputusan untuk pindah itu dilihat apa penyebabnya. Yang kedua, apakah tempat yang dituju itu sudah tepat yang akan membuat beliau menjadi hamba yang dicintai Allah Azza wa Jal, atau bisa jadi kurang tepat. Kalau memang sudah enggak Ustaz, lingkungan Anda enggak dukung Ustaz, enggak mungkin sudah tinggal situ. Bismillah, Anda akan pindah, tapi Anda nunggu rumah ini laku, enggak ada masalah. Kalau memang bicara mau pindah ke desa, di sana enggak ada tempat kecuali kita harus jual rumah ini, maka rasa penantian itu nggak ada masalah sambil menunggu keputusan yang terbaik. Apalagi insya Allah Abu Caesar pun sudah istikharah minta pilihan dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan dalam tempat yang dalam posisi yang sekarang ini berusaha untuk memberikan manfaat, pengaruh yang positif kepada masyarakat yang di sekitarnya. Dan semoga di tempat ini yang sekarang antum berada di tempatnya dapat menjadi inspirasi buat masyarakat yang ada, agar mereka juga hijrah. Tunjukkan akhlak yang mulia, tunjukkan perilaku yang baik ya, sehingga orang-orang sadar bahwa manusia yang hijrah itu sebenarnya dia jadi lebih baik. Hadza wallahu a'lam bissawab. Kalau Ustaz, berikutnya saya persilahkan Ibu Oni atau Papa Onin. Silakan. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatannya. Mau bertanya Ustadz, kalau membayar kafarot sumpah itu apakah sama dengan kafarot yang suami istri di bulan Ramadan itu? Lalu misalkan memang sama atau jumlahnya beda, itu kan ada yang memberikan makan
untuk fakir miskin. Itu apakah harus secara langsung memberikan atau bisa lewat lembaga tertentu? Soalnya kemarin saya tuh lihat ada lembaga rumah yatim itu mengatasnamakan donasi untuk kafarot seperti itu. Apakah itu diperbolehkan atau memang harus langsung ke fakir miskinnya langsung? Masya Allah. Gitu saja Ustadz, jazakallah Barakallahu khairan. Ya, ahibati fillah, alhamdulillah. Ketika kita belajar agama, ketika kita mulai hijrah, kita mulai tahu mana yang dicintai Allah dan mana yang dibenci Allah. Kita mulai berhati-hati. Di antaranya tadi masalah ada nazar, ada sumpah. Orang bersumpah untuk tidak melakukan sesuatu, tahu-tahu dia melanggar sumpahnya. Sehingga dia perlu membayar kafarat. Apa kafaratnya? Kafaratnya fakafaratu it'amu asyarati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum au kiswatuhum au tahrir raqabah. Kata Allah, kafaratnya sumpah itu adalah memberi makan 10 orang miskin. 10 orang miskin. Kalau kafaratnya yang menghubungin istrinya di siang hari bulan Ramadan, kafaratnya itu membebaskan budak atau berpuasa. Kalau nggak bisa berpuasa 2 bulan berturut-turut, kalau nggak bisa ngasih makan 60 fakir miskin. Kalau sumpah tidak, berbeda. Kafaratnya itu memberi makan 10 orang miskin atau memberi pakaian mereka. Jadi kondisi orang kadang-kadang kan orang-orang ini, mereka sudah makan ada, kayaknya pakaian aja. Belikan pakaian yang biasa dipakai buat 10 orang, bagikan kepada mereka. Au tahrir raqabah, atau membebaskan budak yang mungkin sekarang sudah tidak ada perbudakan. Faman lam yajid fasiyamu thalathati ayyam. Yang nggak dapat, yang nggak punya ya untuk itu, maka dia baru puasa 3 hari. Jadi puasa 3 hari itu pilihan terakhir. Maka yang perlu nanti lakukan adalah memberi makan 10 fakir miskin atau memberi pakaian mereka. Apakah bisa disalurkan lewat lembaga atau harus sendiri? Bebas sebenarnya. Asalkan sampai kepada 10 orang miskin yang benar. Kalau kita bisa menyampaikan kepada 10 orang, ya ahsan kita sampaikan. Tapi kalau kita takut, Ustaz, anak kayaknya nggak terlalu tahu ya. Ini juga masalah kita. Cuma kita itu diperintahkan untuk dekat sama orang-orang miskin. Supaya kita tahu, oh fulan membutuhkan. Sehingga tatkala kita kayak harus bayar kafarat, kita tahu, oh siapa aja yang bisa dikasih. Kalau memang kadang-kala sibuk, ya silahkan diberikan ke lembaga, asalkan lembaga itu amanah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Berikutnya Ahi Faisal ya. Ahi Faisal, silakan untuk bertanya langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, barakallahu fiik. Apa kabar, Ustaz? Alhamdulillah bikhair. Masya Allah, barakallahu fiik. Alhamdulillah dapat bertanya kembali dengan Ustaz nih. Tafadhal Faisal. Ini Ustaz Ana mau bertanya. Ana selalu merasakan gelisah ketika Ana sedang selesai melaksanakan sholat wajib itu, Ustaz. Apalagi ketika berzikir, pengennya cepat-cepat di waktu zikir itu, Ustaz. Nah, di sisi lain saya merasa Ustaz, tidak khusyuk di saat sholat, Ustaz. Bagaimana solusinya, Ustaz, buat saya yang baru berhijrah ini, Ustaz? Subhanallah. Mohon solusinya, Ustaz. Nah, barakallahu fiik. Subhanallah jemaah. Biasanya orang kalau baru hijrah itu membara semangatnya. Bahkan dia merasakan manisnya hijrah, manisnya keimanan, manisnya ibadah, yang terkadang setelah berlangsung waktu cukup lama sepertinya hilang tuh semangat itu, kelezatan beribadah tuh kok nggak kayak dulu, Ustaz. Iya, biasanya seperti itu. Makanya perlu adanya pembaharuan. Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan, innal imana la yabla fi jawfi ahadikum. Iman itu bisa usang di perut kalian atau di hati kalian.
Kama yablathu. Sebagaimana baju itu bisa usang. Terus gimana solusi? Fasalullah an yujaddida imanakum. Maka berdoalah meminta kepada Allah agar diperbaharui keimanan kalian. Yang diperlukan oleh kita semua, khususnya penanya, adalah berdoa memohon kepada Allah agar diperbaharui keimanan kita. Minta sama Allah kekhusyuan, ya. Berlindung kepada Allah dari hati yang tidak khusyuk, dari hati yang tidak tunduk, ya. Nabi SAW mengajarkan kepada kita doa, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, berikan kepada hatiku ketakwaannya, kepada jiwaku. Jiwa ini meronta, ingin berbuat yang dilarang-larang biasanya. Jiwa itu memerintahkan kepada keburukan. Maka minta kepada Allah supaya dikasih ketakwaannya. Dan bersihkan, sucikan jiwaku. Tadi dari dosa-dosa yang nempel, bersihkan. Engkau sebaik-baiknya yang membersihkannya. Engkau pemiliknya. Engkau pelindungnya. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Lalu beliau berdoa, Allahumma, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Kita kadang-kala belajar bertahun-tahun. Dengarkan kajian, puluhan kajian, ratusan kajian, la yanfa. Na'udzubillah min dzalik. Wa min qalbin la yakhsha. Dan aku berlindung kepadamu dari hati yang tidak khusyuk, yang nggak tunduk, salat kemana-mana pikirannya. Ketika ruku seharusnya kita mengatakan Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi, tunduk mengagungkan Allah. Hati kita ada di pasar, ada di mana? Wa min nafsin la tashba. Dan dari nafsu yang nggak puas-puas. Dikasih ini, minta lagi, minta lagi. Wa min du'ain la yusma. Dan dari doa yang tidak dikabulkan. Anda rasa mungkin Akh Faisal perlu banyak-banyak baca doa ini. Kemudian ketika dia sholat, dia berusaha untuk menghadirkan hakikat sholat itu. Engkau sedang ngapain sih? Kita sedang ngapain? Kita Allahu Akbar, ngapain Anda berdiri di sini? Kalau orang itu sedang fokus, konsentrasi bahwa dia sedang bermunajat sama Allah. Apalagi kalau dia punya masalah, biasanya orang tuh akan benar-benar minta sama Allah dengan khusyuk, maka hadirkan hal itu. Jadi sebelum sholat, usahakan memang nggak pegang HP, nggak pegang apa ini. Jadi memang benar-benar sudah siap untuk sholat. Selesai sholat pun, engkau berusaha untuk memaknai apa yang kau baca. Astaghfirullah, astaghfirullah. Baca subhanallah 33 kali. Fahami tentang pahala yang akan didapatkan. Bagaimana cinta yang Allah akan berikan. Insya Allah, ya perlahan-lahan kita akan jadi lebih baik. Barakallahu fiik. Ustaz, sebagai informasi, peserta kajian kita ini tadi sampai 490 orang. Masya Allah. Ustaz. Wafikumullah. Kemudian masih ada beberapa teman-teman yang raise hand, tapi saya juga melihat di kolom chat banyak juga pertanyaan, Ustaz. Mohon izin kalau saya merangkum beberapa pertanyaan yang sejenis-sejenis untuk mungkin bisa dijawab oleh Ustaz. Siap, izin Ustaz ya. Tafadhal. Jadi mungkin ini kita perlu memperkuat kembali kita, mungkin teman-teman peserta kajian juga yang sudah ingin berhijrah. Kita harus memperkuat kali Ustaz. Jadi ada beberapa pertanyaan yang hampir sama, ya, hampir sejenis. Yang pertama ini, bagaimana memperkuat keinginan hijrah ini, sedangkan masih ada masalah, terutama masalahnya masalah rezeki nih Ustaz. Masih banyak utang, kemudian masih di masa pandemi nih, kalau mau resign di pekerjaan yang sebenarnya ada riba di situ, ya gimana nih Ustadz ya? Apa kita tunda dulu hijrahnya atau bagaimana nih Ustadz kalau diperkuat? Kemudian yang kedua, ada banyak pertanyaan juga yang mengatakan bagaimana kalau misalkan hijrah ini ditentang oleh mungkin orang tua, suami tidak sejalan kita ingin hijrah ya, atau memang di masyarakat sendiri dianggap kamu sok suci atau segala macam. Bagaimana menghadapi hal tersebut Ustadz? Mohon pencerahannya. Masya Allah, barakallahu fiik. Ya, ahibati fillah. Orang yang menunda hijrah karena masalah ekonomi. Ana masih punya utang.
Kalau Anda meninggalkan pekerjaan yang haram, kalau pekerjaannya sekedar makruh atau kurang baik, nggak sampai tingkatan haram, ya aman. Yang kau kerja di tempat itu masih nggak ada masalah. Tapi kalau sudah dilarang sama Allah pekerjaan itu, dan engkau bertahan di sana demi membayar utang, yang ditakutkan utangmu nggak lunas-lunas. Karena yang haram itu tidak diberkahin sama Allah SWT. Engkau mau bayar utang, Ana di sini alhamdulillah Ustaz, Ana punya penghasilan yang insya Allah Ana bisa melunasi utang-utang Ana. Gimana kalau ternyata uang yang kau dapatkan nggak sampai untuk melunasi utang? Karena anakmu sakit, fulan butuh ini, fulan butuh ini. Maka kalau engkau bisa meninggalkan pekerjaan itu, tinggalkan. Ada orang yang nggak bisa ninggalin, jemaah. Ada orang yang terikat sama kontrak. Kesian kalau ngelihat memang. Kayak ya seperti perbudakan di sebagian tempat itu. Kalau dia mau keluar, dia harus bayar sekian. Sedangkan dia nggak punya uang. Maka dia bertahan di tempat itu ya karena terpaksa. Bukan karena tidak mau. Tapi karena tidak bisa. Ini faktornya, insya Allah Allah Maha tahu ya dengan kondisi kita. Yang kedua, ketakutan kita dengan masalah rizki ini berarti menunjukkan kurangnya yakin kita dengan pertolongan Allah Azza wa Jalla. Oh iya Ustaz, kita yakin tapi kan harus usaha. Ahibati fillah. Kalau engkau benar-benar yakin, Allah itu dapat menjadikan yang gak mungkin. Maka Allah katakan, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan kasih solusi. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Allah akan kasih rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Berapa banyak wanita yang diceraikan sama suami, dia ibu rumah tangga. Kalau dia bertakwa, Allah akan kasih rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dia selama ini nggak tahu, Ana mau makan dari mana Ustaz ya. Ana ibu rumah tangga, Ana nggak punya pekerjaan. Yang bertakwa, Allah akan kasih rezeki. Dan banyak kita lihat perempuan yang diceraikan oleh suaminya, dia bisa hidup. Tapi yang tidak bertakwa, ada perempuan-perempuan diceraikan sama suaminya juga karena nggak bertakwa. Na'udzubillah min dzalik. Ada yang mungkin jadi pelacur. Na'udzubillah min dzalik. Jadi kembali kepada keyakinan kita. Allah akan kasih rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Kemudian waman yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada, yakin dia serahkan semuanya sama Allah. Ya Allah, ini masalahku ya Allah. Aku nggak bisa apa-apa. Allah akan cukupin. Maka banyak-banyak mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Kalau bicara keluarga nggak mendukung, ya kita tahu bagaimana Nabi kita Muhammad alaihissalam. Siapa yang mendukung? Ya ada pamannya yang mendukung. Abu Talib. Itu pun dirongrong oleh keluarga yang lain. Ada pamannya Abu Lahab yang sangat tidak mendukung. Ada tetangganya Utbah bin Mu'aid yang selalu mengganggu Nabi SAW. Ada juga Abu Jahal, orang-orang yang selalu mencaci maki, dikatakan sahir, dukun, kalau berbicara sok suci. Lebih dari itu Nabi dicela oleh orang-orang. Dikatakan penyair, penyihir, pendusta. Maka tugas kita ketika mendapatkan ujian itu, kita ingat sama Nabi Muhammad SAW. Kita ingat dengan para sahabat. Gak seberapa ujianmu. Tukang-tukang sihir Fir'aun yang jumlahnya ribuan. Bahkan disebutkan sampai 15.000 jumlah mereka. Yang mereka di pagi harinya mendukung Fir'aun. Di sore harinya itu sudah disalib di pohon-pohon kurma. Dalam kondisi kaki dan tangannya dipotong sama Fir'aun. Diancam sama Fir'aun. Kata mereka, iqdi ma anta qadhin. Engkau mau memutuskan sesuatu, putuskan terserah engkau. Innama taqdi hadhil hayatad dunya. Engkau hanya memutuskan kehidupan dunia ini. Kita nggak lama. Kita mau dibunuh sama engkau. Nggak dibunuh kita bakal mati semuanya. Perlu perjuangan. Nggak ada yang dibakar seperti Khabbab bin Ard. Yang dipanggang punggungnya.
Nggak ada yang seperti Masyitah binti Fir'aun. Yang anak-anaknya satu persatu dimasak di tungkusan. Dan dia pun dimasukkan. Nggak ada, cuma dicela, dimaki. Maka tugas kita menghadapi hal itu, sabar. Allah mengatakan, fasbir ala ma yaqulun. Sabarlah engkau dengan ucapan-ucapan mereka. Sabar. Hanya butuh waktu. Menunjukkan kepada mereka bahwa engkau hijrah menjadi lebih baik. Maka ini yang harus engkau buktikan. Engkau lebih berbakti sama orang tua. Kalau seorang istri, engkau lebih peduli sama suami, lebih melayani suami. Tunjukkan kepada suami sesuatu yang belum pernah engkau lakukan. Istri yang gak pernah nyambut suami, sekarang sambut suamimu, layani suamimu dengan maksimal, dengan optimal. Supaya dia tahu bahwasanya aku hijrah menjadi lebih baik. Aku semakin tahu tugasku sebagai seorang istri. Aku minta maaf kalau aku dulu tidak melayani ini dan itu macam-macam. Semoga dengan cara itu suami jadi sadar kalau istrinya setelah belajar ternyata jadi lebih baik daripada sebelumnya. Seorang anak juga tunjukkan kepada orang tuanya bahwa setelah engkau belajar, setelah engkau ngaji, engkau lebih menghormatin orang tua, engkau pijetin orang tua, engkau pulang bawa oleh-oleh, keluar rumah izin sama orang tua, masuk rumah dicari orang tuanya. Sehingga orang tua tahu yang dipelajari anaknya benar. Karena banyak orang takut kita tuh tersesat. Ini ikut aliran apa nih? Itu yang mereka khawatirkan. Maka sampaikan, enggak, aku ikut Islam yang biasa-biasa aja, enggak neko-neko, enggak ditambahin, enggak dikurangin. Udahlah, kayak yang diajarkan Nabi SAW. Dan kita harus seperti itu. Islam yang biasa-biasa aja. Karena Islam itu indah. Hada wallahu a'lam bishawab. Nah. Kalau Ustaz, ini Ustaz mohon maaf karena keterbatasan waktu ya, Ustaz sudah hampir pukul 21 ya, kita sudah di penjuru waktu. Masih banyak pertanyaan di balik kolom chat maupun yang raise hand. Mohon maaf, mungkin karena terdapat waktu kita tidak bisa mengizinkan untuk pertanyaan langsung atau membacakan pertanyaan-pertanyaan di chat ini. Jadi topiknya sangat menarik hari ini. Kebetulan kita juga di penghujung tahun 1442 Hijriah. Ya. Mudah-mudahan di tahun depan 1443 kita menyongsong hari baik, ya, lebih baik lagi. Kita hijrah ke kehidupan yang lebih baik, Ustadz. Amin. Ya. Jadi kalau misalnya kita dengarkan tadi sama-sama tausiah dari Pak Ustadz bahwa hijrah itu intinya adalah meninggalkan kemaksiatan menuju ke kebaikan yang diminta Allah. Sebenarnya inilah yang disebut jalan Islam yang kafah, ya Ustadz ya. Kemudian kita kadangkala ragu untuk ke Islam yang kafah ini, takut. Mungkin kita karena menunda-nunda, tapi menunda-nunda ini hati-hati, karena kita akan membuat hati kita semakin keras. Kemudian kita akan susah untuk mendengarkan nasihat-nasihat untuk ke arah kebaikan. Juga jangan sia-siakan waktu. Kita tidak hidup berpanjang-panjang lagi, kita nggak tahu. Mungkin saja malam ini atau besok kita sudah tidak nyawa lagi. Sehingga harus bersegera untuk menuju ke ampunan Allah dan menjadi Muslim yang kafah. Kira-kira mungkin di penghujung pertemuan ini saya mohon kesediaan Ustadz untuk memberikan rangkuman dari pembicaraan kita hari ini. Tafadhol Ustadz. Masya Allah, barakallah. Kayaknya Dr. Suherman sudah ngerangkum tuh semuanya barusan. Nah, jemaah, jangan sampai nunggu tahun depan kita berubah. Kita hijrah. Sudah banyak kerabat-kerabat kita yang meninggalkan kita. Ada yang kita tandu sendiri. Ada yang kita masukkan ke lahat sendiri. Ada yang kita hanya bisa melihat dari jauh. Ada yang kita hanya mendengar berita. Wallah, tahun ini ana benar-benar merasakan bagaimana seluruhan berita duka itu banyak sekali. Dan Allah mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Nasihat yang sering dibacakan khatib Jumat. Firman Allah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Bukan setengah-setengah, bukan seperempat, bukan 2/3, tapi benar-benar bertakwa. Dan jangan mati kecuali dalam kondisi Islam. Berusaha kita
bahwa tatkala malaikat pencabut nyawa datang, kita dalam kondisi berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiik, itu yang dapat Anda sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Anda kembalikan ke Dr. Surahman. Jazakumullah khairan. Jazakallah khair, Ustaz. Juga saya ucapkan jazakumullah khairan untuk seluruh peserta kajian hari ini. Mohon maaf jika banyak pertanyaan ataupun tadi raise hand yang belum dipersilahkan untuk menjawab. Mungkin ini karena keterbatasan waktu kita dan juga keterbatasan saya sebagai moderator. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Marilah kita tutup kajian ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.